Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil RMK kelompok kami tentang likuidasi kemitraan. Sebelum masuk ke materi, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amalia Zulfalativa dengan NPM akhir 199, lalu ada Natania Kaputri Amanda dengan NPM akhir 223, selanjutnya Visa Fahria Kartika dengan NPM akhir 224, dan yang terakhir ada Syafira Salsabila Ramadhani dengan NPM akhir 306. Oke, materi yang pertama yaitu proses pencairan. Nah, likuidasi kemitraan itu melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu merubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua, mengakui keuntungan dan kerugian serta beban yang dikeluarkan selama periode. Selanjutnya, menyelesaikan semua kewajiban. Dan yang terakhir, mendistribusikan uang tunai kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir di akun modal mereka. Lalu, selanjutnya, gambaran umum likuidasi mengasumsikan kemitraan tersebut solvent. Lalu yang kedua ada semua mitra memiliki ekuitas dalam aset bersih kemitraan. Selanjutnya tidak ada saldo pinjaman terutang kepada mitra. Dan yang terakhir semua aset dikonversi menjadi uang tunai sebelum didistribusikan ke mitra. Selanjutnya yaitu likuidasi kemitraan sederhana. Likuidasi persekutuan sederhana adalah konversi semua aset persekutuan menjadi uang tunai dengan satu kali distribusi uang tunai kepada mitra dalam penyelesaian akhir urusan persekutuan. Nah, sebagai ilustrasi, asumsikan neraca Hall dan Kir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Bisa lihat di gambar ini. Lalu Hall dan Kir berbagi laba rugi masing-masing sebesar 70 dan 30% dan sepakat untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah 1 Januari 2017. Nah, asumsikan bahwa tanggal 5 Januari 2017 barang inventaris dijual seharga 25.000, aset pabrik dijual seharga 30.000, dan 22.000 dikumpulkan dalam penyelesaian akhir piutang usaha. Selanjutnya ini ada neraca setelah transaksi dicatat, transaksi tadi. Yaitu pada sisi aktiva ada uang tunai sebesar 87 dolar. Lalu dari sisi liabilitas dan ekuitas itu akun hutang sebesar 40 dolar, lalu pinjaman dari Hall sebesar 10 dolar, dan Hall Capital sebesar 8,9 dolar. Lalu ada Kir Capital sebesar 28,1 dolar. Jadi hasil kewajiban dan ekuitasnya sebesar 87 dolar. Nah, selanjutnya sebagai langkah terakhir dalam likuidasi kemitraan, uang tunai didistribusikan kepada kreditor dan mitra sebagai berikut. Yaitu dengan urutan pembayaran pertama kepada kreditor untuk akun hutang, yaitu sebesar 40.000 dolar. Lalu kepada Hall untuk saldo pinjamannya sebesar 10.000 dolar. Lalu untuk urutan pembayaran yang kedua yaitu kepada Hall untuk saldo modal sebesar 8.900 dolar. Lalu untuk Kir atas saldo modal yaitu sebesar 28.100 dolar. Jadi total distribusinya adalah 87 dolar. Selanjutnya yaitu saldo modal debit dalam kemitraan pelarut. Jika persekutuan yang dilikuidasi solvent, aset cukup untuk membayar kreditor dan membagikan kas kepada mitra. Namun, kerugian likuidasi bisa membuat modal beberapa mitra menjadi debit, sehingga mereka wajib menutupi kekurangan dengan dana pribadi untuk membayar mitra yang bermodal kredit. Nah, di sini ada contoh sederhananya yaitu persekutuan J, Jim, dan Joe sedang dalam proses likuidasi. Akun-akun persekutuan memiliki saldo berikut setelah semua aset dikonversi menjadi kas dan semua kewajiban telah dilunasi. Yaitu kas di debit sebesar 25.000 dan J Capital sebesar 3 dolar di debit sehingga total debitnya menjadi 28.000. Lalu Jim Capital sebesar 16
dolar di kredit dan Joe Capital sebesar $12 di kredit. Nah, jika J secara pribadi solvent, ia harus menyetor 3.000 ke dalam persekutuan untuk menghilangkan saldo debit modalnya. Pembayarannya sebesar 3.000 akan meningkatkan kas persekutuan menjadi 28.000 yang kemudian dapat didistribusikan kepada Jim dan Joe dalam likuidasi akhir persekutuan. Nah, asumsi lain, jika J tidak mampu membayar saldo debit tersebut mewakili kerugian sebesar 3.000 dan harus ditanggung oleh Jim dan Joe sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif mereka. Materi selanjutnya yaitu pembayaran aman kepada mitra. Jadi pembayaran aman adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke kemitraan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau menyelaraskan kembali modal mitra. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi-asumsi yang pertama yaitu semua mitra secara pribadi insolven. Kemudian, semua aset non-kas merupakan potensi kerugian. Selain itu, ketika menghitung pembayaran aman, persekutuan dapat menambah sejumlah uang tunai tertentu untuk menutupi biaya likuidasi, liabilitas yang belum dicatat, dan kontingensi umum. Jumlah uang tunai yang ditahan merupakan kerugian kontingensi bagi para mitra dan dianggap sebagai kerugian untuk tujuan menentukan pembayaran aman. Selanjutnya ada penerapan jadwal pembayaran aman. Jadi asumsikan bahwa kemitraan BUS, MAX, dan NAN sedang dalam proses likuidasi dan saldo akunnya adalah sebagai berikut, yaitu pada gambar putih di sebelah kanan atas. Kemudian semua kewajiban selain kepada mitra telah dibayarkan dan para mitra memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa semua kas yang tersedia selain $10.000 untuk menutupi biaya dan kontingensi harus segera didistribusikan. Berdasarkan informasi itu, jadwal pembayaran yang aman yaitu seperti gambar kanan bawah yang berwarna krem tersebut. Selanjutnya masih sama dengan materi sebelumnya. Jadi jadwal pembayaran aman digunakan hanya untuk menentukan jumlah distribusi di muka. Jadwal pembayaran aman tidak memengaruhi saldo akun atau laporan likuidasi kemitraan. Kas accrual yang didistribusikan kepada NAN dicatat dengan cara biasa dengan saldo pinjaman NAN dikurangi menjadi 0 sebelum akun modalnya dikurangi. Entry jumlah jurnalnya adalah loan payable to NAN sebesar 20, kemudian NAN capital sebesar 50, lalu kreditnya ada cash sebesar 70. Jadi setelah entry dicatat, saldo akun kemitraan BAS, MAX, dan NAN yaitu seperti pada gambar kanan bawah. Kemudian ada distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Jadi setiap distribusi kepada mitra sebelum semua keuntungan dan kerugian direalisasikan dan diakui memerlukan persetujuan semua mitra. Asumsi bahwa Vex, Yo, dan Zep adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan bahwa kemitraan sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun berikut setelah semua kewajiban non-mitra telah dibayarkan, yaitu seperti pada gambar di tengah atau di atas.
Kemudian jika uang tunai yang tersedia akan didistribusikan sebesar $10.000 harus dibayarkan kepada Yo dan $20.000 kepada Yep sesuai dengan perhitungan pembayaran aman. Jadi diperoleh seperti gambar pada kanan bawah. Materi terakhir yang saya jelaskan yaitu likuidasi angsuran. Likuidasi angsuran melibatkan distribusi kas kepada para mitra segera setelah tersedia selama periode likuidasi dan sebelum semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi. Alternatifnya adalah likuidasi sederhana, di mana tidak ada kas yang didistribusikan kepada para mitra, sehingga semua keuntungan dan kerugian likuidasi terrealisasi dan tercermin dalam saldo akun modal para mitra. Prinsip umum likuidasi angsuran. Likuidasi angsuran dilakukan dengan membagikan kas secara berkala sampai seluruh aset non-kas terjual. Sebelum kas dibagikan ke sekutu, semua kewajiban luar harus dilunasi. Jika saldo modal sekutu tidak seimbang, digunakan jadwal pembayaran aman agar setiap pembagian kas tidak menimbulkan saldo negatif. Setelah semua sekutu sudah menerima bagian pertama, saldo modal mereka akan seimbang, sehingga pembagian berikutnya bisa langsung berdasarkan rasio laba rugi tanpa perlu jadwal pembayaran aman lagi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi likuidasi angsuran. Jadi, misalkan ada kemitraan antara Debt, Ken, dan Ren yang akan dilikuidasi segera setelah 31 Desember 2016. Rasio pembagian laba dan rugi masing-masing adalah Debt 50%, Ken 30%, dan Ren 20%. Neraca kemitraan pada akhir tahun tersebut menunjukkan berbagai aset, kewajiban, dan modal mitra seperti kas sebesar 240, kemudian account receivable net sebesar 280, loan to Ren sebesar 40, inventory sebesar 400, land sebesar 100, equipment net sebesar 300, dan goodwill sebesar 40, sehingga totalnya sebesar 1.400. Kemudian di sisi liabilities dan capital itu ada account payable sebesar 300, kemudian not payable sebesar 200, loan from Ken sebesar 20, debt capital 50% sebesar 340, Ken capital 30% sebesar 340, dan Ren capital 20% sebesar 200, dan totalnya 1.400. Kemudian selama likuidasi pada Januari 2017, pinjaman Ren dihapus dengan menguranginya dari modal Ren. Goodwill dihapus, piutang dan persediaan dijual, hutang dibayar, dan kas didistribusikan. Kemudian pada Februari 2017, beberapa peralatan dijual dengan rugi. Persediaan sisa dijual, biaya likuidasi dibayar, dan kas didistribusikan. Lalu pada Maret 2017, tanah dijual, biaya likuidasi lebih dibayar, dan kas dibagikan lagi. Yang selanjutnya pada April 2017, sisa peralatan dijual, piutang sisa dihapus, dan seluruh kas yang tersedia dibagikan kepada mitra untuk menyelesaikan likuidasi. Peristiwa-peristiwa kemitraan Debt, Ken, dan Ren selama bulan Januari 2017 dicatat sebagai berikut dalam ribuan. Jurnal yang pertama ialah Ren Capital pada loan to Ren sebesar 40 to offset loan against capital. Yang selanjutnya Debt Capital sebesar 20, Ken Capital sebesar 12, dan Ren Capital sebesar 8 pada Goodwill sebesar 40 to write off goodwill. Kemudian cash pada account receivable sebesar 200 to record collective of receivable. Yang selanjutnya ada cash sebesar 200 pada inventory sebesar 160, debt capital sebesar 20, Ken capital sebesar 12, dan Ren capital sebesar 8 to record sale of inventory items at a gain. Jurnal yang selanjutnya account payable sebesar 300, not payable sebesar 200 pada cash sebesar 500
to record payment of non-partner liabilities. Kemudian jurnal selanjutnya, loan from Ken sebesar 20, Ken Capital sebesar 100, pada cash sebesar 120, to record distribution of cash to Ken. Kemudian yang selanjutnya pada slide ini merupakan safe payment schedule pada exhibit 17.5. Jadi pada tahap pertama likuidasi, setelah semua kewajiban non-mitra dilunasi, persekutuan masih memiliki kas sebesar 140.000. Namun dari jumlah tersebut, 20.000 ditahan untuk kontingensi, sehingga hanya tersisa 120.000 yang bisa dipertimbangkan untuk didistribusi. Nah, sebelum kas tersebut benar-benar dibagikan, kita harus menghitung jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule untuk memastikan bahwa distribusi kas tidak akan menimbulkan saldo negatif pada modal mitra lain jika nantinya aset non-kas terjual dengan kerugian. Jadi dalam perhitungan ini, kita asumsikan kemungkinan kerugian penuh atas aset non-kas senilai 720.000. Kerugian tersebut dibagi berdasarkan rasio laba, yaitu debt 50%, Ken 30%, dan REN 20%. Hasilnya, debt menanggung potensi kerugian sebesar 360.000, Ken 216.000, dan REN 144.000. Selain itu, ada cadangan kas sebesar 20.000 yang juga dialokasikan sesuai rasio. Setelah semua kerugian ini dipertimbangkan, debt justru memiliki saldo negatif sebesar 30.000, sementara REN hanya tersisa 12.000 dan Ken masih positif 138.000. Kekurangan debt sebesar 30.000 akhirnya dialokasikan ke Ken dan REN dengan perbandingan 60:40. Dampaknya, modal REN habis sedangkan modal Ken masih menyisakan 120.000. Dari hasil safe payment schedule tersebut, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya mitra yang aman menerima distribusi kas pada tahap ini adalah Ken dengan jumlah 120.000, sementara debt dan REN harus menunggu karena jika langsung menerima pembagian, modal mereka bisa menjadi negatif. Nextnya, berdasarkan perhitungan safe payment tadi, distribusi kas sebesar 120.000 sepenuhnya diarahkan ke Ken. Perlu diingat, persekutuan masih memiliki kewajiban berupa pinjaman kepada Ken sebesar 20.000. Oleh karena itu, distribusi pertama sebesar 20.000 digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut terlebih dahulu. Sisa kas sebesar 100.000 baru kemudian ditambahkan ke akun modal Ken. Dengan mekanisme tersebut, pembagian kas jadi tetap aman dan tidak merugikan debt maupun REN karena saldo modal mereka tidak sampai menjadi negatif. Jadi pada akhir Januari 2017 hanya Ken yang menerima kas sementara debt dan REN tidak menerima distribusi apapun. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam likuidasi bertahap, pembagian kas ini tidak selalu proporsional di setiap tahap, melainkan harus mengikuti perhitungan safe payment agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau saldo defisit pada mitra lain. Kemudian pada slide ini terdapat entry jurnal untuk mencatat peristiwa likuidasi debt, Ken, dan REN pada bulan Februari 2017 dalam ribuan semuanya. Yang pertama ada cash sebesar 60, debt capital sebesar 10, Ken capital sebesar 6, REN capital sebesar 4, pada equipment net sebesar 80. Ini to record sale of equipment at a 20.000 loss. Kemudian cash sebesar 180, debt capital sebesar 30, Ken capital sebesar 18, REN capital sebesar 12 pada inventory sebesar 240. To record sale of remaining inventory item at a 60.000 loss. Kemudian debt capital sebesar 2, Ken capital sebesar 1,2, REN capital sebesar 0,8 pada cash sebesar 4. To record payment of liquidation expense. Kemudian jurnal selanjutnya, debt capital sebesar 4, Ken capital sebesar 2,4, REN capital sebesar 1,6 pada account payable sebesar 8. To record identification of a unrecord liability. Yang selanjutnya
Ada account payable pada cash sebesar 8. Ini to record payment of accounts payable. Jurnal yang selanjutnya itu debt capital sebesar 84, can capital sebesar 86,4, rent capital sebesar 57,6, pada cash sebesar 228. Ini to record distribution of cash to partners. Distribution of cash to partner perhitungannya dapat dilihat pada Exhibit 17.7. Yang selanjutnya pada Maret 2017, likuidasi kemitraan debt, can, dan rent telah mencapai titik di mana saldo modal mitra berada dalam rasio bagi hasil relatif. Entry jurnal untuk peristiwa Maret dan April adalah sebagai berikut dalam ribuan. Yang pertama, entry untuk bulan Maret 2017. Cash sebesar 150.000 pada debt capital sebesar 25, can capital sebesar 15, rent capital sebesar 10, dan land sebesar 100. To record sale of land at a 50.000 gain. Kemudian debt capital sebesar 2,5, can capital sebesar 1,5, rent capital sebesar 1, pada cash sebesar 5. To record payment of liquidation expenses. Yang selanjutnya, debt capital sebesar 72,5, can capital sebesar 43,5, rent capital sebesar 29, pada cash sebesar 145. To record the March distribution of cash to partners. Kemudian entry untuk bulan April 2017, cash sebesar 150, debt capital sebesar 35, can capital sebesar 21, rent capital sebesar 14, pada equipment net sebesar 220. To record sale of the remaining equipment at a 70.000 loss. Jurnal selanjutnya, debt capital sebesar 40, can capital sebesar 24, rent capital sebesar 16, pada account receivable sebesar 80. To record write-off of remaining receivable. Jurnal yang selanjutnya, debt capital sebesar 85, can capital sebesar 51, rent capital sebesar 34, pada cash sebesar 170. To record distribution of cash to partners in final liquidation. Materi selanjutnya yaitu mengenai rencana distribusi kas. Jadi sebelum masuk ke langkah-langkahnya, ada penjelasan tentang safe payment schedules. Jadi safe payment schedules itu akan sangat membantu sekali dalam perhitungan pembayaran aman untuk mitra dan akan mencegah kelebihan distribusinya. Tetapi cara ini tuh juga tidak efisien jika distribusi itu akan dilakukan secara berulang kali dan akan mengurangi guna untuk perencanaan. Nah, solusinya yaitu akan dibuat kas distribution plan atau rencana distribusi kas ini dari awal likuidasi dengan cara mengurutkan sekutu menurut tingkat risiko keuangan, lalu menyusun jadwal pembebanan kerugian. Yang terakhir yaitu menentukan pembagian kas sesuai jadwal tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu tingkat kerentanan. Tingkat kerentanan atau vulnerability ranking itu merupakan metode untuk menilai tingkat kerentanan mitra atau sekutu terhadap kerugian saat likuidasi dilakukan. Dengan cara ekuitas masing-masing sekutu itu akan dibagi dengan rasio laba ruginya untuk mengetahui jumlah maksimum kerugian yang bisa ditanggung tanpa membantu ekuitasnya itu akan menjadi negatif. Lalu yang kedua ada asumsi penyerapan kerugian atau biasa disebut dalam Inggrisnya assumed loss absorption, merupakan langkah kedua dalam penyusunan rencana distribusi kas. Nah, dalam proses ini itu akan dilakukan dengan mengalokasikan kerugian secara bertahap ke mitra, lalu dimulai dari yang paling rentan. Nah, setiap kali ekuitas sekutu yang paling rentan itu akan dikurangi hingga 0, lalu kerugian berikutnya akan dibebankan kepada sekutu lainnya sesuai rasio bagi laba hingga hanya tersisa mitra yang paling kuat. Yang ketiga yaitu rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas atau cash distribution plan itu kan rencana pembagian kas selama likuidasi berjalan suatu sekutu yang nantinya akan disusun berdasarkan jadwal assumed loss absorption tadi. Nah, rencana itu akan diatur urutan prioritas pembayaran. Pertama untuk kreditor eksternal, lalu pinjaman mitra,
Dan selanjutnya modal mitra. Setelah posisi modal selaras atau setara dengan risiko bagi laba ruginya, distribusi berikutnya akan dilakukan sesuai rasio bagi hasil yang berlaku. Lalu tahap yang terakhir yaitu jadwal distribusi kas. Nah, jadwal distribusi kas atau cash distribution schedule adalah jadwal pembagian kas yang disusun berdasarkan cash distribution plan tadi ketika kemitraan tersebut melakukan likuidasi dalam beberapa tahap. Jadwal ini tuh menunjukkan urutan dan jumlah kas yang dibayarkan pada setiap termin atau setiap 3 bulan, mulai dari kreditor luar, pinjaman mitra, hingga distribusi modal sesuai rasio bagi hasilnya. Materi yang terakhir yaitu mitra dan kemitraan yang tidak mampu membayar atau dalam kata lain insolvent. Jadi suatu sekutu atau kemitraan dianggap insolvent jika kas hasil penjualan seluruh aset non-kasnya itu tidak cukup untuk melunasi utang ke kreditur. Dalam kondisi tersebut, kreditur tuh hanya menerima sebagian pelunasannya dari aset kemitraan dan dapat menagih sisanya dari harta pribadi masing-masing yang masih mampu membayar. Nah, menurut UPA dan Friends Group tahun 78, setiap mitra itu wajib menanggung bagian kewajiban sesuai dengan porsinya masing-masing, termasuk kewajiban mitra lain yang tidak mampu membayar. Jika seorang sekutu atau mitra membayar lebih dari porsi yang seharusnya atau yang tidak sesuai, maka seorang mitra tadi itu berhak menagih kembali dari mitra dengan saldo modal kas atau tunai. Nah, sebagai contoh, RIK, FAB, dan KAT itu merupakan rekan dalam suatu firma dengan pembagian laba yang sama besar. Saat ini firma mereka itu sedang dalam tahap likuidasi. Nah, setelah semua aset dijual menjadi kas dan seluruh kewajiban firma dibayar, masih ada saldo tertentu yang tersisa dalam pembukuan. Nah, sebagai tadi yang dicontoh, kalau RIK, FAH, dan FAT itu berbagi laba yang sama rata. Setelah aset mereka dijual dan utang dibayar, maka tersisa defisit sebesar $90. Jika semua mitra memiliki yang cukup dana dan masing-masing wajib menyetor yang rata sebesar $30, tapi kreditor dapat menagih seluruh kekurangannya dari satu mitra. Contohnya ke RIK. Nah, situasi itu akan memburuk jika KAT tidak mampu membayar dan aset pribadi FAH itu hanya sebesar $35. Dalam hal ini, RIKA dan FAH itu harus menanggung kerugian KAT secara bersamaan atau bareng-bareng. Nah, FAH itu hanya mampu membayar sebagian sehingga sisa defisit ditanggung RIK yang berakhir menulis kerugian pribadi sebesar $10. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.